Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Imas Maisyaro dari kelas manajemen 2D. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kas dalam mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Langsung saja mungkin ke materi. Manajemen kas. Kas sendiri merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Manajemen kas sendiri itu merupakan kegiatan pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Kemudian, apa sih pentingnya manajemen kas dalam suatu perusahaan? Kas di sini merupakan elemen modal kerja yang paling tinggi tingkat kedudukannya dan diperlukan perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Tetapi di lain pihak, kas merupakan elemen modal kerja yang kurang produktif. Apabila menahannya terlalu besar, maka akan mengandung sebuah resiko. Nah, oleh karena itu, manajemen kas yang efektif sangat diperlukan agar resiko dapat diperkecil tanpa mengurangi likuiditas. Jadi, pentingnya manajemen kas ini diterapkan dalam suatu perusahaan. Kemudian ada aliran kas dalam suatu perusahaan atau pola alur kas. Nah, di sini itu bisa berupa kas masuk dan kas keluar. Nah, kas masuk itu bisa didapatkan dari modal pemilik perusahaan tersebut, kemudian bisa dari utang jangka panjang, utang jangka pendek, penjualan tunai yang udah dijualkan oleh perusahaan tersebut, kemudian adanya piutang dan lain-lainnya. Kemudian kas keluar itu bisa disebabkan karena perusahaan itu berinvestasi harta tetap, kemudian investasi harta keuangan, membiayai kegiatan operasi yang mungkin membutuhkan kas yang banyak, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, kas di suatu perusahaan itu harus dikelola dengan baik, sebab dia itu merupakan jantungnya perusahaan yang menggerakkan semua kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, khususnya pada kegiatan operasi rutin. Selanjutnya yaitu keuntungan memiliki kas yang cukup. Nah, bagi perusahaan itu penting banget nih memiliki kas yang cukup, karena dengan kas yang cukup kita bisa memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu semua transaksi dan utang yang dimiliki suatu perusahaan dapat dibayar dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua itu dapat memperoleh diskon karena dapat melakukan pembelian secara tunai. Karena biasanya suka ada perusahaan yang menjualkan produk mereka dengan diskon, tapi syaratnya itu harus membelinya itu secara tunai. Nah, dengan kas yang cukup, perusahaan itu dapat diuntungkan gitu karena adanya diskon. Kemudian materi selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas itu merupakan perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode yang ditentukan. Suatu perusahaan harus memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas dan untuk mengetahui defisit atau surplus kas yang dimilikinya. Kemudian ada juga nih dasar penyusunan anggaran kas. Dasar penyusunan anggaran kas di sini itu bisa dari estimasi penerimaan kas dan dari estimasi pengeluaran kas. Estimasi penerimaan kas itu berasal dari persediaan tunai, pengumpulan piutang, penerimaan bunga, dividen, penjualan aktiva, dan penerimaan lainnya. Sedangkan untuk estimasi pengeluaran kas itu digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran hutang, kemudian pembayaran upah pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penyusunan anggaran kas. Terdapat 3 tujuan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum. Kemudian yang kedua, sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua perkiraan yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik
pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soal mengenai anggaran kas. Yaitu PT AFL akan menyusun anggaran kas untuk 6 bulan pertama pada tahun 2012. Data-data estimasi yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Estimasi penerimaan. Nah, untuk estimasi penerimaan ini yaitu ada penerimaan dari penjualan tunai setiap bulan, kemudian ada dari penerimaan dari pengumpulan piutang setiap bulan, dan ketiga yaitu penerimaan lainnya. Kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran yaitu adanya pembelian bahan mentah, kemudian pembelian bahan penolong, pembayaran gaji dan upah, biaya administrasi dan umum, pembayaran pajak perusahaan pada bulan Maret sebesar 50 juta rupiah, kemudian adanya saldo kas awal tahun 2012 diperkirakan sebesar 15 juta rupiah, pinjaman dari bank yang diterima awal bulan dan pembayaran bunga pada akhir bulan, pembayaran pokok pinjaman di awal bulan bunga sebesar 2% per bulan. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya kita tinggal membuat tabel, yaitu terdiri dari uraian, kemudian dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di isi tabel itu ada penerimaan. Nah, tadi kan penerimaan itu dari penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan lainnya. Kita tinggal masukkan nominal yang tadi yang tertera di soal. Nah, pada Januari itu kan penjualan tunainya itu sebesar 240. Kemudian penerimaan piutangnya itu sebesar 230.000 dan penerimaan lainnya sebesar 120. Untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama seperti yang tadi bulan Januari, tinggal memasukkan semuanya, kemudian untuk per bulan itu dijumlahkan. Nah, jumlah penerimaan dari bulan Januari itu sebesar Rp590.000, kemudian pada bulan Februari sebesar Rp630.000, pada bulan Maret Rp740.000, pada bulan April sebesar Rp840.000, pada bulan Mei sebesar Rp800.000, dan pada bulan Juni sebesar Rp850.000. Untuk pengeluarannya kan terdapat pembelian bahan mentah, kemudian pembelian bahan penolong, pembayaran gaji dan upah, biaya administrasi dan umum, dan pembayaran pajak. Sama halnya seperti yang tadi, kita tinggal masukkan nominal yang sudah tertera di soal. Dia seperti ini, ya sudah saya tampilkan. Nah, untuk pembayaran pajak ini kan pada soal itu terjadi pada bulan Maret. Jadi di sini itu, jadi pada anggaran kasnya itu hanya pada bulan Maret saja pembayaran pajaknya. Kemudian kita tinggal jumlahkan pengeluarannya. Nah, untuk mengetahui surplus atau defisitnya, kita tinggal kurangi penerimaan dengan pengeluaran. Nah, untuk bulan Januari sendiri yaitu defisit karena penerimaannya itu lebih kecil, lebih rendah dibanding dengan pengeluaran. Nah, bulan Februari juga sama seperti halnya bulan Januari. Kemudian untuk bulan Maret sampai bulan Juni itu mengalami surplus karena penerimaan itu lebih tinggi dibanding dengan pengeluaran. Untuk kesimpulannya yaitu manajemen kas ini menuntun perusahaan agar mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sehingga perusahaan mengetahui jumlah pasti kelebihan kas pada hari itu juga. Jangan sampai perusahaan itu tidak tahu dan tidak dapat mengatur jumlah kas yang dipegangnya pada saat ini. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.